Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliner 62. Masak cepat, nggak ribet, rasanya mantap. Halo, apa kabar sobat kuliner semuanya? Kembali lagi di channel kuliner 62. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel kuliner 62. Kali ini kita akan membuat cilok yang empuk dan anti gagal. Seperti pentol yang dimakan kayak kekeyi ini, sangat lembut dan enak. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung tapioka. Kita menggunakan 250 gram, ada tepung terigu 250 gram, lada bubuk, penyedap rasa sapi, dan garam 1 sendok teh. Serta di sini kita ada daun bawang dan daun seledri. Ya, sudah ada semua bahannya, langsung saja saatnya eksekusi. Pertama kita cincang halus, kita potong halus seledri dan juga daun bawangnya. Untuk sobat kuliner, ini seledri hanya opsional ya. Jadi bisa tidak menggunakan seledri, tapi karena saya ingin menambah aromatik dari cilok yang akan kita buat, oleh karena itu saya menambahkan seledri. Di sini saya menggunakan seledri 1 batang saja dan menggunakan daun bawang sebanyak 3 batang atau 3 daun bawang ini ya. Kita cincang halus, lebih bagus, agar nanti saat kita masukkan ke dalam adonan dan kita campur dapat lebih merata jika cincangan atau potongan kita lebih halus. Sudah seperti ini, lanjut ke tahap selanjutnya. Adalah tahap yang membedakan pembuatan cilok menjadi lebih lembut atau tidak alot. Yang pertama, siapkan 500 ml air dan kita rebus. Kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan, garam 1 sendok teh, kemudian 2 bungkus penyedap rasa sapi, bisa merek apa saja. Saya menggunakan merek Royco. Kita masukkan semuanya dan lada secukupnya sesuai selera. Kemudian jika bumbu-bumbu tadi sudah kita masukkan ke dalam air, kita aduk hingga mendidih, hingga bumbu tadi dapat larut. Setelah bumbu yang kita masukkan sudah larut, kita masukkan tepung terigunya sebanyak 250 gram. Ini menggunakan perbandingan 1:1, 1:1, yaitu 250 gram tepung tapioka dan 250 gram tepung terigu. Nah, inilah proses yang membuat cilok menjadi lebih empuk, tidak alot, yaitu kita memasukkan
tepung terigunya di air yang mendidih, sekaligus kita masak dengan api kecil. Pilihan yang lain adalah adonan yang akan kita buat, kita tuangkan menggunakan air mendidih. Itu adalah pilihan kedua, tetapi biasanya hasilnya akan sedikit lebih alot. Nah, ini kita masak dengan api kecil, kemudian kita aduk-aduk tepungnya yang sudah kita campurkan di sini sampai tidak menggerindil. Kita aduk terus sambil kita tekan-tekan agar tepungnya dapat tercampur dan tidak menggerindil. Jika sudah, kita matikan apinya dan kita pindahkan adonan yang ada di dalam panci ini ke dalam tempat untuk kita menguleni adonan yang sudah kita masak dengan tepung tapioka dan juga daun bawang serta daun seledrinya. Ya, kita uleni dengan hati-hati karena adonan yang kita masukkan tadi masih panas ya. Jadi saat adonan masih panas kita uleni. Jika sobat kuliner tidak tahan, tidak kuat, maka bisa menggunakan spatula atau centong ya. Kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit, dan kita masukkan juga daun bawang serta daun seledri. Kita uleni hingga kalis. Kurang lebih seperti ini ya adonannya. Kemudian kita siapkan wajan yang sudah diberi air dan sedikit minyak untuk merebus adonan dari cilok yang sudah kita buat agar menjadi setengah matang. Jika sobat kuliner merasa rasa adonannya kurang asin, sobat kuliner bisa menambahkan garam di proses ini, yaitu di dalam air wajan yang kita panaskan, kita tambah sedikit garam sesuai kebutuhan. Ya, kita bentuk bulat-bulat kecil adonan dari cilok yang kita buat dan kita masukkan ke dalam wajan yang panas. Jika ciloknya sudah mengambang, lalu kita pindahkan ke dalam panci yang nantinya akan kita kukus untuk proses akhir. Pastikan saat kita memasukkan adonan cilok ini, air sudah mulai mendidih. Kita masukkan hingga semua adonan habis. Kurang lebih seperti ini ya. Jika adonan sudah mengambang, maka kita angkat dan kita tiriskan, karena proses ini hanya untuk memasak setengah matang saja. Ketika semua sudah selesai, maka kita masukkan ke dalam panci dan kita kukus selama 15 menit. Tada! Sudah jadi cilok yang kita buat. Langsung saja kita coba. Cilok yang kita buat dengan berbagai macam cocolan sambal, bisa saus sambal ataupun saus kacang.
Di sini cilok yang kita buat benar-benar lembut, tidak alot, dan juga anti gagal. Selamat mencoba. Yuk dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.